Jadi yang akan terpakai amalmu adalah kecintaanmu kepada Nabi Muhammad SAW di akhirat. Apakah engkau sekalian akan memakai amal solatmu, amal zakatmu, amal infakmu? La, wallah nggak bakalan diterima sama Allah. Semua amal kita sudah terkontaminasi, sudah rusak karena kurangnya ilmu agama yang ada pada diri kita. Akan tetapi kalau cinta tidak akan pernah terkontaminasi. Maka cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW yang akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Maka pertahankan, pegang, masukkan ke dalam hati, kunci agar tidak keluar lagi. Kalau harta jangan masukkan hati, masukkan kantong. Karena apa? Karena biar gampang keluarnya. Tapi cinta kepada Nabi Muhammad harus dimasukkan hati. Ingat, kuncinya setelah dimasukkan hati atau tutupnya, setelah iman kita masukkan ke dalam hati, tutupnya adalah mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Sebabnya di dalam kaidah para ashab Rasul mengatakan, ma yata'atta mahabbatur Rasul bibut ala ahlu baiti Rasulillah. Tidak akan pernah nyampe cinta kamu kepada Rasulullah jika engkau menjauh atau jauh daripada ahlul bait atau keluarga Nabi Muhammad. Bahkan ini yang diwasiatkan oleh Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Beliau berkata bahwasanya agribu Muhammadan di ahli baitih. Dekatilah Nabi Muhammad dengan cara engkau mendekati keluarga Nabi Muhammad SAW. Kurang beruntung apa desa ini atau gang ini atau kampung ini. Demi Allah, ini tanah akan jadi saksi kita, akan menjadikan syafaatnya Rasul ada pada diri kita gara-gara tanah yang kita dudui. Dan di dalam bawah tanah ini, di atasnya ada ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Ini akan menjadi syafaat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semuanya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun itu, baik maupun buruk, apalagi dengan keluarga Nabi Muhammad. Jadi banyak orang-orang kampung sekarang yang nggak paham tentang ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW, yang nggak paham tentang keturunan Nabi Muhammad SAW, yang nggak paham cara jalan masuk surga, nggak tahu dia, nggak lewatin di surga, ora paham. Ngaji, angger ngaji udah duduk, tapi nggak paham maksudnya surga ki priye mlebune, priye carane oleh ridhone Allah, ora arti. Angger milu-milu tok kejeblok kowe. Tapi nek keluargane Kanjeng Nabi mbok meremo kowe milu, tetep kowe bakal ketuk nggone. Iki sing ngai janji Allah, sing ngai janji Rasulullah, sing ngai janji ahlul baiti Rasulillah. Jadi hati-hati, dekek kene ngatimu, meletakkan pada hati kita sesuatu yang jauh dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau habaib kenapa setinggi itu? Kok jenengan kula wadi nah habaib ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti lama-lama kita akan jengkel kalau Rasulullah ditinggikan oleh Allah. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala, hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Kunci surga cinta Habib, kunci surga cinta dzurriyyah Rasul, kunci ridhonya Allah dekat dengan dzurriyyah Rasul. Apapun yang terjadi, kalau ente semuanya pingin masuk surga, pingin dapat ridhonya Allah, pingin dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW, dekati keluarga Nabi Muhammad, dekati dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Bayangin Allah Subhanahu wa taala mengirim keluarga Nabi Muhammad yang bernama Habib Toha bin Husain Al-Atas di tempat ini. Apakah ini sudah ada tulisan apa ditulis oleh 30 tahun oleh camat sini atau lurah sini? Tidak. Allah yang mentulis, Allah yang mencatat, Allah yang menetapkan sebelum diciptakannya langit dan bumi bahwa tempat ini akan didatangi oleh ahlul baitin Nabi Muhammad SAW. Sebelum diciptakannya semuanya,
peristiwa atau peringatan ini dilakukan juga tercatat di Lauhil Mahfuz sebelum diciptakannya langit, bumi dan lain sebagainya. Intisarinya adalah masukkan ke dalam hati kita cinta habaib, cinta ahlul baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka adalah pengaman bumi ini. Mencintainya wajib, membencinya haram. Mencintainya masuk jalannya menuju surganya Allah, dan membencinya adalah jalan menuju neraka Allah. Seperti yang dikalamkan, yang disabdakan oleh cid para habaib, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bughdul Arab munafik wa bughdu ahlu baiti kafir. Siapa yang benci kepada Arab maka dia menjadi orang yang munafik, dan siapa yang benci kepada ahlul baitnya Nabi Muhammad maka dia kafir, sebab dia bertentangan dengan kalam Allah, innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlul bait. Otomatis kalau berani bertentangan dengan Allah, ayat Allah subhanahu wa ta'ala, kok apalagi satu ayat, satu huruf salah kita tidak beriman dengan satu huruf, kafir. Tidak beriman dengan satu fathah atau dhammah yang di dalam Al-Quran, kita pun kafir, naudzubillah, apalagi satu ayat. Dan di dalam hadis lain juga dikatakan bahwasanya bughdul Arab an thalath, mahabbatul Arab an thalath, kita cinta kepada Arab karena 3 perkara. Karena Al-Quran pakai bahasa Arab, Nabi Muhammad pakai bahasa Arab, yaitu orang Arab, dan bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Enggak mungkin orang benci Habib dan senang dengan Arab, enggak mungkin. Enggak mungkin orang senang Arab dan benci dengan Habib, tidak mungkin. Jadi kecintaan kitalah yang akan menyelamatkan kita. Kecintaan kita di dunia ini yang akan menyelamatkan kita di kubur maupun di akhirat kelak. Kalau ente lebih cinta kepada dunia ente ketimbang keturunan Rasulullah, wallah tidak akan ada yang memberi syafaat ente. Mulai sekarang tanam di hati ente sehingga mendominasi hati ente, keluar akar di dalam hati ente, membelit hati ente rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ente keluarkan, yang engkau semua keluarkan kepada keturunan Nabi Muhammad atau ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.